Jadi ternyata pemirsa ini tuh rasanya hidup di Kutub Utara. Aduh, dingin banget, saya nggak tahan. Tapi siapa bilang di Indonesia yang terkenal sebagai negeri tropis, kita nggak bisa merasakan sensasi ala Kutub Utara. Di sini ada, tepatnya di Bekasi. Jadi kita bisa merasakan serasa berada di negeri es, semuanya serba es. Dan ini nggak bohongan nih, asapnya nggak bohongan pemirsa. Wah, ya kan? Beneran kan? Wah. Bekasi jadi negeri es. Wah, memang lain ceritanya ya kalau masuk bangunan yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kafling 1 ini. Bukan lagi pemandangan tubuh berkeringat serta kibasan kipas yang akan ditemui. Justru, banyak yang menggigil kedinginan dengan balutan jaket tebal dan sarung tangan. Gimana enggak? Sepanjang mengitari wahana dunia es terbesar dan satu-satunya di Indonesia ini, mata kita akan dimanjakan oleh beragam kreasi menarik. Mulai dari patung, perabotan, permainan hingga iglo alias rumah berbentuk dom yang seluruhnya terbuat dari balok es. Wah, serasa menjadi suku Eskimo dalam sehari. Buat pemirsa yang hobi berselfie ria, pasti pantang ya menyanyiakan kesempatan ini. Mengunjungi wisata dunia es biasanya identik dengan permainan ice skating. Tapi beda halnya dengan yang ada di wahana berstandar internasional ini. Jika selama ini pemirsa berpikir permainan kereta luncur es alias sledge hanya bisa ditemui di Swiss, itu dulu. Karena sekarang, buah hati Anda juga dapat menikmati sensasi meluncur seperti di sejumlah negara bermusim salju loh. Apalagi, di sepanjang areal seluas 2000 meter persegi ini, seluruhnya berlantaikan es. Siapa sih yang tak tergoda mencoba aksi berseluncur es? Selain permainan dari bongkahan es, kita juga bisa menikmati sensasi butiran salju. Yap, begitu memasuki ruangan kedua, artinya selamat datang di surganya salju. Jadi siapa bilang kita nggak bisa menikmati salju? Tidak hanya hujan salju, tumpukan butiran salju juga menarik perhatian. Apalagi jika didukung dengan suhu udara yang cukup ekstrim. Ya, seperti di wahana yang beroperasi sejak Juli 2015 ini. Tak tanggung-tanggung, temperaturnya mencapai hingga minus 15 derajat Celcius. Wow, kebayangkan kalau diam berlama-lama yang ada tubuh bisa membeku. Jadi nggak ada salahnya menyibukkan diri sambil menguji kreativitas merangkai salju. Ya, makin hancur. Gimana dong hancur? Ya, lucu banget. Nah ini pemirsa salah satu tradisi yang selalu dilakukan kalau misalnya ada musim dingin tiba, yaitu yang pasti nggak boleh dilewatkan adalah membuat boneka salju. Cuma ini belum jadi banget nih. Nanti kita lihat yang udah jadi ya kayak gimana. Satu lagi keajaiban yang bisa diciptakan melalui bola-bola salju. Yap, boneka salju atau yang akrab disebut Frosty dan dikenal juga sebagai snowman. Bees will buzz, kids will blow dandelion fuzz, and I'll be doing whatever snow does in summer. Boneka salju ini mulai muncul pada abad pertengahan. A drink in my hand, Semula, ia hanya identik sebagai pajangan musim dingin saja. getting gorgeously tanned in summer. Namun sekarang, sejak munculnya tokoh Olaf dalam film animasi Frozen, Snowman tak lagi dikenal sebagai karakter yang kaku. Solid water when it gets warm. Boneka yang lahir dari keajaiban tangan Putri Elsa ini digambarkan sebagai boneka hidup. Wataknya pun dikenal ceria, konyol, dan ceroboh. Meskipun dibaliknya karakter berhidung wortel ini juga memiliki perasaan yang peka dan peduli. Really moving fast. I guess I was wrong. I guess Kristoff does. Ya, hal ini terbukti dengan pengorbanannya menyelamatkan Putri Anna.
Wait, what am I looking at right now? Keberadaan salju saat musim panas bukan sekedar kisah fiktif seperti di film Frozen. Faktanya bisa ditemukan di puncak pegunungan Jayawijaya, Papua. Tak hanya diselimuti hamparan salju, kawasan yang dikenal dunia sebagai piramida Carstens ini bahkan memiliki salju abadi. Tak pernah hilang meskipun musim kemarau datang. Sejak ditemukan pada abad 17 hingga pertengahan abad 20, 5% dari cadangan es di dunia ternyata berada di puncak gunung ini. Rupanya, ketinggian gunung yang masuk ke dalam 7 gunung tertinggi di dunia inilah yang membuat suhu di Carstens mencapai 0 derajat Celcius. Dengan ketinggian hingga 4.884 meter dari permukaan laut, suhu di piramida Carstens bahkan bisa lebih ekstrim pada kondisi tertentu. Usai sudah pembahasan seputar kreasi es yang dapat dinikmati di wilayah tropis seperti di Indonesia. Jangan lupa untuk tetap setia menyaksikan Dulu Sekarang yang tayang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa!